Malam itu, hujan kembali turun di stasiun Manggarai. Jam menunjukkan ke 23,45. Namaku, Hodi. Aku bekerja sebagai teknisi sinyal malam. Tugasku memastikan panel rel dan sistem elektrik tetap normal setelah jam operasional terakhir. Biasanya, aku tidak pernah takut. Manggarai itu besar, ramai, dan penuh cahaya. Tapi, malam itu berbeda. Kereta terakhir sudah berangkat. Pengumuman berhenti. Penumpang habis. Tinggal suara dengung listrik dan tetes air dari atap peron. Aku sedang mengecek ruang panel dekat peron 6 ketika monitor CCTV berkedip. Layar nomor 12 menampilkan peron ke-6. Kosong, lalu tidak kosong. Ada seorang perempuan berdiri di ujung peron. Rambut panjang, baju putih kusam, membelakangi kamera. Aku mengernyit. Masih ada orang? Gumamku. Aku cek ulang. Jadwal tidak ada. Kereta lagi. Kupanggil lewat pengeras suara kecil di ruang kontrol. Peron 6. Harap segera menuju pintu keluar. Stasiun akan ditutup. Tidak ada reaksi. Perempuan itu tidak bergerak. Lalu kamera tiba-tiba glitch. Gambarnya bergetar. Ketika stabil kembali, perempuan itu sudah lebih dekat ke kamera. Padahal aku tidak melihatnya berjalan. Aku menelan ludah. Oke, Jody. Mungkin cuma penumpang telat. Aku mengambil senter dan berjalan menuju peron ke-6. Langkah kakiku menggema di lorong bawah tanah. Bau lembab menusuk hidung. Lampu di beberapa sudut berkedip pelan. Ketika aku sampai di peron kurang 6, kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku menyapu area dengan senter. Rel basah mengilap. Angin malam terasa dingin menembus jaket. Tiba-tiba terdengar suara di belakangku. Tok, tok, tok. Sepatu hak tinggi. Pelan, teratur. Aku membeku. Siapa di situ? Suaraku terdengar lebih kecil dari yang kuinginkan. Suara itu berhenti. Aku menoleh. Dia berdiri tepat 3 meter di belakangku. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa sedekat itu tanpa suara langkah sebelumnya. Wajahnya pucat. Lehernya miring sedikit, seperti tulangnya tidak utuh. Rambutnya menutupi sebagian mata. Stasiun. Belum tutup, katanya pelan. Suaranya seperti bergema dari dalam rel. Aku mundur 1 langkah. Mbak, sudah tidak ada kereta lagi. Tersenyum. Kereta selalu ada. Rel di sampingku tiba-tiba bergetar. Padahal tidak ada jadwal. Lampu ujung peron menyala sendiri. Dari tikungan gelap muncul cahaya kereta tanpa suara mesin, tanpa klakson. Kereta itu berhenti tepat di depan kami. Pintu terbuka dengan bunyi desis pelan. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara berubah lebih dingin. Bau karat bercampur darah. Perempuan itu menoleh padaku. Matanya kini terlihat jelas hitam sepenuhnya. Kamu jaga stasiun, ya? Aku terdiam. Kamu temani aku. Tiba-tiba tubuhku terasa berat. Seperti ada tangan tak terlihat mendorongku ke arah pintu kereta. Aku melawan. Tidak! Lampu di peron mati total. Dalam gelap itu, aku mendengar banyak suara napas. Ketika lampu di dalam kereta menyala, aku melihat isi gerbong. Penuh. Penumpang duduk diam. Tapi mereka bukan penumpang biasa. Ada pria dengan kepala retak. Ada anak kecil dengan pakaian robek penuh darah. Ada sosok tanpa wajah, duduk tegak, menatap lurus. Semua perlahan memalingkan kepala ke arahku. Serempak. Hodi. Aku tidak pernah memberitahu namaku. Perempuan itu berdiri di dalam gerbong, mengulurkan tangan. Aku, Hatu. Tidak ada yang pegang. Tiba-tiba, kepalaku dipenuhi kilatan gambar. Peron
basah. Seorang perempuan berlari mengejar kereta malam. Terpeleset. Terpeleset. Tubuhnya jatuh ke rel tepat saat kereta melintas. Jeritan yang terpotong besi. Aku tersentak. Toismiu idosi. Bisikku tanpa sadar. Ia tersenyum lebih lebar. Terlalu lebar. Kamu lihat aku tiap malam di kamera. Aku teringat. Beberapa minggu terakhir, CCTV peron 6 sering menangkap bayangan samar. Kupikir hanya gangguan sinyal. Kamu tahu, aku di sini. Tapi kamu tidak pernah datang. Suasana menjadi semakin dingin. Rel bergetar lebih keras. Penumpang di dalam kereta mulai berdiri satu persatu. Langkah mereka tidak bersuara. Mereka berjalan ke arah pintu. Ke arahku. Aku tersadar dan mundur cepat. Kakiku tersandung pembatas peron. Aku hampir jatuh ke rel. Tangan dingin tiba-tiba memegang pergelangan tanganku. Bukan untuk menarikku masuk, tapi untuk menahanku agar tidak jatuh. Perempuan itu. Matanya kini tidak lagi hitam. Ada kesedihan di sana. Aku tidak mau sendirian. Kereta mengeluarkan suara panjang seperti erangan. Lampu berkedip liar. Aku mengumpulkan sisa tenaga dan menarik tanganku. Aku tidak bisa. Untuk sesaat, wajahnya berubah antara marah dan hancur. Kemudian, pintu kereta menutup sendiri. Kereta itu bergerak mundur, masuk kembali ke dalam kegelapan. Lampu peron menyala kembali. Suara malam normal lagi. Aku terduduk di lantai, napasku kacau. Pagi harinya, aku kembali ke ruang kontrol. Dengan tangan gemetar, aku membuka arsip kecelakaan lama. Tahun ke-2012, perempuan usia 23 tahun. Terpeleset di peron 6 saat mengejar kereta terakhir. Namanya tercantum jelas. Dan ada satu detail yang membuat darahku membeku. Saksi terakhir yang melihatnya sebelum kejadian adalah teknisi sinyal malam. Namanya Hodi Pratama. Aku menatap layar lama sekali. Tapi aku baru bekerja di sini 3 tahun terakhir. Benar. Kan, layar CCTV tiba-tiba menyala sendiri. Peron 6. Kosong. Lalu, di sudut layar, seorang perempuan berdiri. Kali ini menghadap kamera. Dan di sampingnya, ada seorang pria berseragam teknisi. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Mirip aku. Di monitor, pria itu perlahan menoleh. Menatap keluar layar. Menatapku. Lalu tersenyum. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.